Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Isra Fabiani dari kelas HKIB 1. Ingin mempresentasikan tentang sejarah kodifikasi hadis. Latar belakang kodifikasi hadis. Pembukuan hadis dimulai pada akhir abad pertama Hijriah dan selesai pada pertengahan abad kedua Hijriah. Pada saat itu belum memiliki motif yang kuat dalam membuat hadis karena hafalannya yang terkenal kuat. Lambat laun orang yang bisa belajar hadis semakin berkurang. Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor pendorong dalam mengkodifikasi hadis. Dalam hal ini tidak lepas dari adanya dorongan pembukuan hadis oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah untuk mengambil tindakan guna menyelamatkan hadis dari kemusnahan dan pemalsuan. Pada waktu itu Umar bin Abdul Aziz Khalifah ke-8 Bani Umayyah yang naik tahta pada tahun 99 Hijriah. Beliau sebagai orang yang adil dan warak, bahkan sebagian ulama menyebutnya Khulafaur Rasyidin yang kelima. Kemudian sejarah dan fase periode kodifikasi hadis. Sejarah dan periodisasi penghimpunan hadis mengalami masa yang lebih panjang dibandingkan Al-Quran, yaitu kurang lebih 15 tahun. Kodifikasi hadis dimulai pada masa Umar bin Abdul Aziz. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, kalangan sahabat sangat berhati-hati dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga hadis dari kepalsuan. Sebelum puncak kematangan pengkodifikasian hadis membagi periodisasi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase pengumpulan dan penulisan hadis oleh para sahabat. Pada fase ini tercatat 50 orang sahabat yang menuliskan hadis yang mereka terima dari Rasulullah SAW. Salah satunya yaitu Amr bin As. Yang kedua, fase pengumpulan dan penulisan hadis oleh para tabi'in di abad pertama Hijriah. Azami mencatat 49 tabi'in pada fase ini yang mencatat dan menuliskan hadis Rasulullah SAW, salah satunya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga, fase pengumpulan dan penulisan hadis pada akhir abad pertama Hijriah dan awal abad kedua. Pada fase ini terdapat 87 orang tabi'in dan tabi'in yang mempunyai koleksi tulisan tentang hadis Nabi. Salah satunya yaitu Hisham bin Urwah. Yang keempat, pengumpulan dan penulisan hadis pada abad kedua Hijriah. Pada fase ini terdapat sejumlah 251 orang ulama yang menghimpun dan menuliskan hadis. Di antara salah satunya yaitu Imam Abu Hanifah. Namun ada pendapat lain mengenai fase-fase atau periode kodifikasi hadis, yaitu pertama, masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam, yaitu semenjak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul hingga wafat. Yang kedua, masa kehati-hatian dan penyelidikan riwayat yang dimulai dari awal pemerintahan Abu Bakar sampai akhir pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, masa penyebaran riwayat ke daerah-daerah yang dimulai dari dinasti Umayyah sampai akhir abad pertama Hijriah. Yang keempat, masa penulisan dan pengkodifikasian hadis yang dimulai pada awal abad kedua Hijriah sampai akhir abad kedua Hijriah. Yang kelima, masa pemurnian, pentasihan, dan penyempurnaan yang dimulai dari awal abad ketiga Hijriah sampai akhir abad ketiga Hijriah. Yang keenam, pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan. Masa dimulai dari abad keempat Hijriah sampai masa jatuhnya kota Baghdad pada tahun 656 Hijriah. Yang ketujuh, masa pensyarahan, penghimpunan, pentakhrijan, dan pembahasan berbagai tambahan yang masanya berawal dari tahun 656 Hijriah sampai masa sekarang. Karakteristik atau kekhasan kodifikasi hadis. Yang pertama, hadis pada abad pertama Hijriah. Pada abad pertama, salah satu tokohnya yaitu Abu Hurairah. Pada abad ini bisa disebut dengan periode Syaifah karena hadis-hadisnya belum dikodifikasi dan masih dikumpulkan yang tujuannya membantu penyebaran secara lisan. Hadis abad kedua Hijriah. Pada periode ini dikenal dengan musannaf. Hadis-hadis Nabi mulai ditulis dan dikumpulkan secara resmi. Kitab yang masyhur pada saat itu adalah Al-Muwatta oleh
Malik bin Anas al-Madani. Karakteristik pada kitab Al-Muwatta ini yaitu ada 3 persoalan. Yang pertama, penyusunan hadis, isi dan kandungan dalam kitab, dan kualitas hadis dalam kitab. Hadis abad ketiga Hijriah berlangsung pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun sampai pada awal pemerintahan Khalifah Al-Muqtadir dari kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Pada abad ketiga ini disebut dengan periode musnad yang tidak memperhatikan kelemahannya. Penyusunan kitab-kitab pada masa ini lebih mengarah pada usaha pengembangan beberapa variasi pentadwinan terhadap kitab-kitab yang sudah ada. Di antara ulama yang pertama kali menyusun ilmu rijal al-hadis ialah Yahya bin Mun'im pada tahun 233 Hijriah, Ahmad ibnu Hanbal pada tahun 241 Hijriah. Hadis abad keempat Hijriah pada masa Khalifah Al-Muqtadir sampai Khalifah Al-Muqtasim. Kitab-kitab yang masyhur hasil karya ulama pada abad keempat antara lain: pertama Al-Mu'jam Al-Kabir, yang kedua Mu'jam Al-Awsat. Hadis abad kelima Hijriah pada abad kelima dan seterusnya adalah ditujukan untuk mengklarifikasikan hadis dengan menghimpun hadis-hadis. Yang pertama, Sunan Al-Kubra karya Abu Bakar Ahmad bin Husain Ali Al-Baihaqi. Yang kedua, Muntaqa Al-Akhbar karya Majduddin Al-Harrani. Yang ketiga, Nailul Al-Autar sebagai syarah dari kitab Muntaqa Al-Akhbar karya Muhammad Ibnu Ali Al-Syaukani. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.